Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat saja. Dan sejauh ini menjalankan puasa aman-aman aja kan? Oke, malam ini Madam baru bangun tidur setelah buka puasa tadi ya. Ngantuk banget mungkin karena kekenyangan. Tidur dan sekarang terbangun jam segini. Udah nggak mungkin bisa tidur lagi sampai sahur ya. Jadi sambil menunggu jam sahur, saya akan menjawab Ask Me Question kalian yang sudah kalian tanyakan di Instagramnya Madam ya. Jadi buat kalian semua yang pingin dijawab Ask Me Question-nya, silahkan follow Instagram Madam. Di sana nanti Madam akan membuka Ask Me Question yang kalian bebas bertanya apapun dan saya akan jawab di channel YouTube saya. Oke, kali ini Madam akan kalau kemarin saya menggunakan kartu Housewife Tarot, sekarang saya menggunakan kartu Halloween Tarot. Jadi ini saya tidak recommended bagi yang pemula ya, pemula karena dia memakai kiasan yang tidak standar gitu loh. Jadi umpamanya kayak pentacle dia mengganti menjadi pumpkin. Jadi semua yang berhubungan dengan Halloween gitu loh. Jadi kalau kalian memang sudah tingkatnya udah advance, sudah menguasai tarot, sudah hafal banget ya barulah pakai ini. Karena kita mikir lagi kalau enggak yang lama aja yang standar pentacle kita belum hafal harus merubah lagi dengan kata-kata pumpkin umpamanya gitu ya. Umpamanya cup udah jadi ghost, kemudian sword jadi bat gitu ya. Jadi agak sedikit susah. Jadi jangan gunakan kartu ini untuk pemula. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan pertama. Yuk. Pertanyaan pertama dari Mang Boat yang menanyakan apakah ada jodohnya di tahun ini. Kartu yang keluar itu adalah kartu 4 won ya. Jadi kalau ini kartu 4 won ini adalah kartu bulan madu, kartu positif, kartu bahagia. Berarti jawabannya ada, tahun ini nanti akan ketemu jodoh yang bisa menikah Mang Boat. Dan Mang Boat harus ikhtiar terus gitu loh, jangan main dangdutan terus, oke? Caca Carolina, kartu yang keluar adalah Seven Bed. Jadi ini kalau dalam tarot yang umum 7 sword ya. Jadi 7 sword itu kartu dibilang bagus enggak, dibilang enggak bagus enggak juga gitu. Jadi 50-50. Jadi apa kalau yang kamu tanyakan apakah si cowok ini ada kaitannya dengan kamu yang bisa menikahi kamu di umur 25 itu kayaknya masih 50-50 ya. Karena ada kelicikan, ada kecerdikan, ada tipu muslihat. Jadi kalau kartu ini keluar, maybe yes, maybe no, yang jelas kamu harus hati-hati. Jadi jangan terburu nafsu, jangan hanya karena kita target umur 25 aku mau menikah tapi terus dengan sembarang orang. Jangan, say. Oke? Ya, Rahma Indah, kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Artinya, kalau kamu ingin membuka usaha dengan suami itu bagus banget daripada kamu kerja kantoran ya. Asal bidangnya itu cocok atau pas. Nah, pertanyaannya, sesuatu yang menguntungkan kamu, yang membuat kamu itu bisa besar adalah suatu usaha yang benar-benar kamu dan suami kuasai, paham di dalamnya, ngerti di dalam. Jadi jangan ngelihat orang gitu, wah orang buka toko baju rame ya, aku mau buka toko baju. Enggak, karena yang rame di orang belum tentu di kamu. Jadi di sini dia menyarankan kalau kartu Wheel of Fortune ini berarti adalah kamu usaha di sesuatu hal yang memang kamu benar-benar paham, kamu kuasain dan kamu mengerti serta kamu cintai, pasti akan berhasil, insya Allah. Nah, ini dia ya, Julius Adrian alias Maete, temanku. Pertanyaanmu bagus banget ya. Karena di sini kartunya jawabannya adalah Queen Cup. Jadi kalau Queen Cup ini kan kartu positif ya. Jadi itu ada kemungkinan. Jadi jangan terlena. Jadi begitu kelihatan udah menurun, jadi orang sembrono lagi. Itu ada kemungkinan akan second wave itu tadi. Ya kan seperti Wuhan gitu kan udah wow udah buka dia lockdownnya katanya udah begini, dia akhirnya kurang kontrol, akhirnya ada lagi gitu loh ya. Jadi Jakarta akan bisa seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya memang harus dilakukan benar-benar bersih dulu deh, jangan kemana-mana, jangan atau apa, jangan buka dulu mall itu diperpanjang. Kalau enggak jangan tergiur udah menurun pamai gitu nih, wah ini udah menurun nih boleh bebas lagi, itu belum tentu, belum benar-benar bersih. Jadi aku bertanya apa yang harus kita lakukan kalau memang terlihat bahwa di kartu itu bisa akan terjadi second wave dari COVID-19 ya. Jadi ini keluar kartunya, apa yang harus dilakukan adalah keluar kartunya adalah 6 pentacle, 6 pentacle. 6 pentacle itu menggambarkan suatu kondisi yang kita harus bersikap sederhana, ikhlas, sabar, ya kan? Jadi artinya ya itu tadi, jangan terus kita menurun, kita terus jadi longgar gitu. Jadi kita lihat nanti kurvanya menurun, longgar kan? Udah melanggar PSBB lah, atau udah kesana kemari lah, atau mall udah keburu dibuka lah, itu akan muncul lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kalau bisa itu diperpanjang lagi deh lockdown. Jadi memang harus benar-benar bersih, kalau enggak nanti muncul lagi. Karena ini kan namanya orang koreng itu belum benar-benar kering ya. Jadi jangan
kena kotoran, jadi nanti dia meradang lagi gitu istilahnya. Oke, Rina, nah, problemnya ya itu aja ya. Sebenarnya begini nih, kalau aku melihat dari sudut kacamata hati gitu ya, sebenarnya cintamu tuh ada di mantanmu sebenarnya daripada yang sekarang nih ya. Pacar yang baru ini dengan mantan, kamu sebenarnya lebih berat ke mantanmu hatinya. Nah, tapi kalau aku lihat ya, kamu kalau disuruh memilih di mana, kalau di pacarmu yang sekarang ini, ya di pacarmu sekarang, yang sekarang kamu jalanin ini, kartunya 5 won. 5 won tuh kan ada kendala ya, jadi sebenarnya ada something yang nggak pas juga sama pacarmu yang sekarang. Itu di luar agama loh ya, kita di luar agama ya. Memang kalau namanya itu agama kamu anggap yang paling prinsipal, itu memang agak berat di sini, karena di pacarmu yang sekarang itu sebenarnya ada yang ganjel gitu loh, nggak pas gitu loh ya. Sementara kalau kamu dengan mantanmu, di sini ada konflik dan jalan buntu. Jadi hubunganmu akan diteruskan itu akan sulit kalau tidak ada yang mengalah masalah agama tadi. Jadi itu akan tetap menjadi konflik dan jalan buntu. Nah, andai ini gini, aku sampai buka kartu 3 loh buat kamu ya. Andai kamu nanti bagaimana seandainya si Rina, si Morangkir mengikuti agama si mantan ya, berarti kamu ke agamanya dia ya, berarti ya. Itu justru kartunya tuh bagus banget, the world, sukses besar, keberhasilan, apa namanya ya, namanya imigrasi itu kan, namanya orang imigrasi kan berarti berpindah ke arah yang lebih baik, jadi ke arah hubungan yang lebih baik, mungkin akan menuju ke pernikahan. Seperti itu Rina, pikirkan. Ais, kemarin kamu udah nanya ya usahanya, tapi apa itu furniture apa enggak, aku nggak tahu ya. Jangan mengulang pertanyaan. Tapi oke lah, saya masih kasih apa nih, karena ada fashionnya ya. Kartunya bagus di sini, King Sword, artinya kamu lebih bisa mengerti dan lebih bisa menguasai. Kayaknya itu passionmu ya kalau untuk dunia fashion. Jadi kalau kamu mau usaha itu sih bagus nih ya, kartunya bagus. Oke? Kartu yang keluar adalah kartu The Star. Kartu The Star itu kartu bagus ya, kartu sebuah harapan. Artinya berarti kalau kamu tanya jobs kamu di tempat yang baru setelah apa namanya ini, pandemic ini, everything will be okay gitu loh ya. Kamu niatin dan kamu berupaya untuk banyak berkutat berhubungan dengan orang yang di dunia itu bakalan bisa terjadi, karena kartunya S1. Permulaan satu proyek siap untuk maju. Buka link pertemanan sebesar-besarnya, terutama yang mereka-mereka yang berurusan dengan dunia tentara itu tadi, apa aja gitu, mamanya oh aku kenalan sama si A, lu punya temen nggak tentara, kenalin gue ya. Pokoknya kamu berusaha di itu, kalau pengen mau dapat tentara seperti maunya orang tuamu ya, itu akan bisa terlaksana. Ini permulaan satu proyek siap untuk maju, yang penting upaya dan ikhtiar. Oke, Ana, kalau kamu tanya apakah Cenayang masih ada nih, coba di close, dideketin dulu nih kartunya. Ini adalah kartu Magician. Jadi kalau kamu tanya apakah Cenayang masih ada, masih say. Terus kalau kamu tanya dekat dengan seseorang ini, apa tadi pertanyaannya, baik apa enggak gitu ya, apa berjodoh atau enggak sih, bagus-bagus aja sih kartunya 7 won. Selama kamu bisa mempertahankan dirimu di puncak ya, kamu punya keberanian untuk menjalankan hubungan ini, dan kamu bisa menempatkan dirimu tuh di atas. Jadi jangan mau ditindas atau mau ngalah-ngalahan demi gue punya pacar gitu ya. It's okay, nggak ada masalah gitu loh. Oke, Hai baju import anak. Namanya baju import anak ya. Kartu yang keluar adalah Six of Cup ya. Jadi Six of Cup itu kartu positif. Jadi kalau kamu bertanya apakah orang tua saya tidak mengenal orang tua aslinya gitu ya, orang tua asli saya, itu jawabannya iya, mereka tidak mengenal gitu loh. Dan sekarang pamanya, saran aku ya, pamanya kamu orang tuamu mengenal pun mau untuk apa gitu loh ya. Itu kan sekarang orang tuamu sekarang adalah yang membesarkan kamu, itulah orang tuamu. Jadi buat apa ditanyakan, lagian mereka nggak tahu kok itu benar ya. Kartunya 6 cup. Oke, malah kartu yang keluar adalah kartu Hermit. Kartu Hermit ini menggambarkan kondisi di mana kamu harus berhati-hati atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin kamu akan pernah punya masalah dengan keuangan, itu jangan diulangin, karena itu akan bisa terjadi lagi, dan itu bisa mengganggu keuangan kalian gitu loh ya. Jadi waspadalah masalah keuangan ke depannya. Oke, kartunya sih kartu bagus ya. Es cup ini rasa cinta, rasa bahagia artinya. Jadi kalau kamu tanya keuangan ya,
ada jalan keluar sih, karena kartunya kartu positif. Jadi don't worry, be happy. Angka anakmu itu 5, angka dirinya 5 ya. Jadi kalau itu kan masih kecil ya. Jadi kalau kamu tanya karakter dasar orang 5 itu seperti apa? Sebenarnya orang 5 itu orang yang punya dunia hayalnya itu tinggi. Jadi dia mau bekerja di bidang seni seperti mencipta lagu, mencipta buku, dia tuh jago ya. Jadi kayak seperti penulis bukunya Harry Potter itu, J.K. Rowling itu angkanya 5. Makanya dia bisa, karena aku bilang orang ini tuh daya hayalnya tinggi ya, daya imajinasinya tinggi, jadi dia untuk menjadi seorang pencipta itu bagus sekali ya. Jadi kayak J.K. Rowling tadi menciptakan buku Harry Potter kan dengan cara dunia hayalannya dia, yang imajinasi dia yang bagus itu. Termasuk si Ahmad Dhani kan jago ya menciptakan lagu, dan Ahmad Dhani itu angkanya 5. Cuman kamu harus tahu bahwa orang anak-anak angka 5 tuh sensitif dan sedikit baperan, jadi nggak bisa tersinggung. Jadi dia bisa, kalau tersinggung dia baper, dia emosionalan gitu, jadi punya sedikit rasa dendam ya. Daripada angka-angka lain dia agak pendendam. Jadi contohnya kayak Hitler tuh makanya dendamnya tinggi banget sama orang-orang. Dia dendam dengan satu orang Yahudi, semua Yahudi dibantai. Itu si Hitler itu juga angkanya 5. Ahmad Dhani angkanya 5. Karakternya kan bisa dilihatkan orang-orang 5, tidak bisa disentil gitu loh. Tapi imajinasinya bagus ya. Imajinasi si Hitler itu juga tinggi, kalau enggak dia nggak bisa menguasai Nazi gitu ya. Jadi kepalanya Nazi maksudnya gitu loh. Oke? Kayaknya sama di semua orang ya, kehidupan setelah corona nih semuanya hancur banget, kacau balau ya. Ini kartunya 10 sword ya, 10 sword, sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Jadi efeknya itu ada takdir-takdir yang nggak bisa, takdir-takdir yang nggak enak yang nggak bisa kamu hindari, memang harus terjadi gitu ya. Kalau soal percintaan, kenapa sih harus nanya kakaknya? Kan yang tanya kan kamu, tanya aja percintaan kamu, kenapa harus melibatkan kakak gitu loh ya. Kalau percintaan kamu sih kartunya judgment. Judgment tuh artinya ada kesempatan kedua setelah mungkin kesempatan pertama kurang bagus atau kurang berhasil ya di urusan percintaan, akan datang kesempatan kedua. Nggak tahu kesempatan kedua dengan orang yang sama atau dengan orang yang baru, saya nggak ngerti ya, karena kesempatan kedua itu bisa terjadi sama orang yang lama maupun dengan orang yang baru begitu. Oke? Keuangan di bulan ini 7 sword. 7 sword itu tindakan sembunyi-sembunyi, cerdik, licik. Artinya gimana caranya kamu lah ya mengatur keuangan itu, apakah minta sana atau berusaha di sana, atau mungkin bisa pinjem sana atau bisa jual sana. Seperti itulah kira-kira gambaran si 7 sword. Dan seseorang yang kamu harapkan datang di bulan ini juga kayaknya enggak ya, karena kartunya 8 sword, masih terbelenggu, terperangkap, terisolasi, masalah dengan komunikasi. Jadi komunikasi tidak bagus di bulan ini untuk urusan percintaan. Oke, Weni. Kalau tahun ini kartunya masih Page Pentacle, jadi harus sabar, harus banyak mencintai alam gitu ya. Tapi kalau tahun depan itu kartunya bagus banget, strength, berarti kayaknya kamu harus nunggu tahun depan, Cin. Oke? Nah, ini dia ya. Padahal pandemiknya ini bikin kita kacau balau ya, tapi justru kalau keuangan Indonesia malah bagus ya. Keluar kartunya 3 cup. 3 cup itu adalah keberuntungan, nasib baik, pesta pora. Ya kan? Orang nggak mungkin pesta pora kalau nggak ada uangnya kan gitu loh. Nah, ini jadi malah keuangan Indonesia setelah pandemik ini bagus sekali loh. Nih 3 cup kartunya. Waalaikumsalam Nira. Kartunya adalah Knight Cup. Ini kartu sangat positif banget. Artinya kalau kamu tanya kesehatanmu, everything will be okay. Semuanya baik-baik aja. Oke? Okay? Kartu yang keluar adalah Tower untuk pertanyaan karir ya. Artinya mungkin Tower ini kan keruntuhan, dunia materi yang ringkih atau penyakit serius. Artinya ini sesuatu yang gak enak ya. Mungkin bisa jadi kalau kamu sekarang bekerja, kamu nanti akan stop bekerja di perusahaan ini gitu ya. Jadi karirmu berhenti sejenak sebelum kamu ketemu karir yang lain gitu ya. Jadi karirnya kurang bagus sih di sisa tahun ini. Otomatis itu juga berimbas ke keuangan ya. Ini keuangan, ini kartunya 7 cup. 7 cup itu ragu-ragu, kebimbangan, bimbang. Kita bimbang dengan keuangan kita ya. Kalau memang karir memang tidak bagus, otomatis kan keuangan bimbang ya, Cin. Oke. Kartu yang keluar itu adalah kartu Devil ya. Devil itu kan gangguan dan
Jadi ada sesuatu, devil itu bisa sesuatu hal yang menekan hal-hal lain. Samudra, ini jam berapa? No, Bobo. What time is it now? Samudra. Ya ampun, cucu saya jam berapa ini? Gila, dia masih belum, tuh liatin, kabur dia. Maaf ya Tony, terganggu tadi gara-gara cucuku teriak-teriak dan malah jam 1 belum tidur, bayi, gila aja ya. Jadi kartunya tadi adalah kartu devil ya. Kartu devil itu jadi menggambarkan sesuatu kekuatan yang bisa merongrong hal yang lebih di bawahnya. Jadi apakah keadaannya lebih membaik itu, kalau menurut aku, kalau kartu devil itu, kalau kamu tidak cukup mengambil kebijaksanaan ya, karena di sini ada kartu high priestess ya, untuk apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus punya kebijaksanaan untuk dirimu, bagaimana caranya supaya itu tidak jadi menekan dirimu, yang mempengaruhi kesehatanmu secara keseluruhan gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak pikir, jangan terlalu capek, jangan sebaiknya ya benar-benar istirahat. Kartunya kalau tanyain keuangan sih nggak ada masalah ya, jadi bisa terhindar. Aku bukan berarti bilang uang berlebihan ya, tapi untuk keuangan kamu bisa terlepas atau terhindar dari masalah keuangan ya, berarti keuangannya aman ya. Di sini kartunya Knight Wand. Dan soal karir sih bagus ya, 3 wand itu kan sebuah perjalanan ya, jadi masih berjalan terus seperti orang lahir, dia masih berjalan terus. Dan kalau kamu berbisnis make up itu juga bagus sekali, kartunya 10 cup ya, karena yang penting kamu menjalani dengan gembira dan penuh dengan banyak dukungan dari orang-orang sekitarmu, berarti usaha yang ingin kamu jalankan itu berjalan cukup baik. Kalau kata kartu sih pekerjaan itu bisa di-maintain ya, artinya di-maintain, kamu bisa artinya bisa jadi itu proyek yang gagal gitu loh. Artinya kalau kamu tidak memaintain karirmu terus menerus, itu bisa menjadi proyek yang gagal, karena kartu untuk program bayi justru lebih bagus banget. Mungkin karena itu makanya karirnya ini jadi proyek yang gagal, ya mungkin kamu nanti akan hamil gitu loh. Jadi lebih baik fokus di program baby dulu deh, Sitsun. Oke, kartu yang keluar adalah 3 pentacle. 3 pentacle ini adalah keberhasilan suatu kerjasama tim, ya kan? Orang berhubungan itu kan seperti orang bekerja sama tim ya. Jadi kalau memangnya hubungan kerja sama timnya antara kamu dan cowok kamu itu baik ya, berarti hubungan ini pun akan berjalan baik, begitu. Tanggal 7 kartu yang keluar 10 won. Jadi 10 won ini menggambarkan suatu kelelahan ya. Lelah itu tidak mesti harus fisik, bisa juga pikiran, bisa juga batin ya. Bisa juga semacam tekanan begitu ya. Sementara kartu untuk tanggal 11 kartunya bagus sekali. Kartunya adalah 9 pentacle, kepercayaan diri dan berkebun. Berkebun itu berarti kamu menuai apa yang sudah kamu tanam. Tentu yang kamu tanam itu hal-hal yang baik ya. Sangat mampu karena kartunya Emperor. Hanya tinggal yang di bawahnya aja yang mensupport gitu loh ya. Kadang-kadang kan jangan kebanyakan nyinyir ya, biarkan dia bekerja dulu. Kartunya Emperor bagus, ini mampu. Kalau nggak ada hal-hal yang negatif yang seperti tekanan dan segala macamnya ya, is okay kok dia ya. Ini tantangan terberat juga buat dia ya, pas jadi menteri, pas ada pandemik yang dimana sekolah harus dari rumah dan sebagainya, itu PR banget. Kalau mamanya menteri ini nggak pinter-pinter banget, susah gitu loh ya kan. Kartunya sih kartu Page of Wand ya. Selama kamu itu seperti menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan otomatis dengan kehidupan mencari rezeki itu juga dengan selalu penuh gairah, artinya ya berarti everything okay. Artinya rezeki kamu aman-aman aja dan rumah tangga kamu juga aman-aman aja. Begitu Veronica. Usaha tentunya usaha yang disepakati bersama. Artinya tidak boleh ada persimpangan di situ. Artinya usaha ini mungkin membutuhkan modal atau membutuhkan modal dan kamu harus menguasai gitu loh. Jadi istilahnya usaha ini kalau kamu setengah-setengah itu nggak akan pernah berhasil gitu loh. Jadi kalau memang mau usaha totally gitu loh, dan itu yang memang harus kamu sukai dan kamu senangi. Jadi kamu menguasai itu baru bisa sukses. Oke? Dan yang jelas jawabannya untuk kamu mengambil keputusan 3 tahun itu juga kurang tepat gitu loh ya. Mungkin memang harus dijalani seterusnya bila ingin sukses gitu loh ya. Tapi ya memang di sini kartu 2 pentacle itu memang ada ketidaksanggupan ya, itulah main nasib yang gak menentu, gak jelas. Tapi ya itu pilihan yang sulit ya. Jadi kalau saran saya untuk mengambil keputusan 3 tahun itu yang jelas kartunya mengatakan tidak tepat.
Rencana untuk mengadakan lamaran di bulan ini bisa terlaksana tergantung Queen Won. Jadi ini kayaknya sosok kamu, bagaimana seberapa besar kamu berupaya, berusaha dan berjuang untuk mewujudkan lamaran itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi di tahun ini ya, say. Nih. Keluarnya itu kartu 4 pentacle. Jadi 4 pentacle itu situasinya seperti berusaha untuk dipertahankan. Artinya kalau tidak ada pihak yang salah satunya berusaha untuk mempertahankan, itu sih sebenarnya udah bubar gitu lah ya. Jadi asal tetap berjalan aja sih gitu, nggak terlalu yang serius yang kayak yang dulu kartu dibuka itu penuh dengan cinta lah, mabuk kepayang bla bla bla. Sekarang tuh yang penting bagaimana tuh tetap terjalin aja gitu loh. Jadi kalau mamanya salah satu uh, udah melepas ya kayaknya udah bubar deh itu gitu ya guys. Pertanyaan Dewi tadi adalah pertanyaan terakhir untuk session kali ini, Ask Me Question ya. Untuk kalian yang berminat ingin bertanya Ask Me Question, silakan follow Instagram Madam di @madam.erva4 ya. Tanyakan pertanyaan kalian di Ask Me Question di sana. Kemudian jangan lupa subscribe channel Madam, pencet tanda lonceng supaya kalian tetap bisa update channel Madam selanjutnya. Kemudian jangan lupa like and komen. Kalau mamanya ada merasa belum puas dengan apa yang saya jelaskan, bisa menanyakan di komen. Oke, selamat malam, dam.